Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdayanti dari kelas BC81 NIM 1947440005. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan pertemuan 3, yaitu sastra, perbedaan sastra anak dan sastra dewasa. Nah, sastra anak adalah sastra yang berisikan dunia anak dengan menggunakan bahasa maupun isi yang sederhana sehingga mudah dipahami. Sedangkan sastra dewasa adalah sastra yang berisikan kehidupan manusia yang rumit dengan menggunakan bahasa maupun isi yang kompleks. Jelas berbeda antara jenis cerita sastra dan anak dan dewasa. Yang kedua yaitu perbedaan sastra anak dan dewasa. Adapun perbedaan sastra anak dan dewasa yaitu sastra anak mempunyai alur cerita sederhana disertai dengan gambar, desain buku yang unik, dan desain buku yang menarik. Adapun sastra dewasa yaitu bahasa yang kompleks, berisi percintaan dan kesenjangan sosial, ditulis oleh orang dewasa dan dibaca oleh orang dewasa. Pendapat Lukens dalam Nurgiantoro mengelompokkan genre sastra anak dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi formula, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Nah, sastra realisme yaitu sastra yang dikisahkan mungkin saja ada dan benar-benar terjadi. Nah, beberapa cerita yang termasuk dalam sastra realistik yaitu cerita realistik, realisme binatang, realisme historik, dan cerita olahraga. Yang kedua yaitu fiksi formula. Nah, fiksi formula yaitu sastra yang memiliki pola-pola tertentu. Sastra fiksi yang dikategorikan menjadi 3 macam yaitu cerita misteri, detektif, dan novel. Yang ketiga yaitu jenis fantasi, yaitu sesuatu yang menawarkan cerita yang sulit diterima, dikembangkan dengan imajinasi yang lazim sehingga dapat diterima oleh pembacanya. Nah, adapun menurut Nurgiantoro, jenis sastra yang menjadi subfantasi yaitu cerita fantasi dan cerita fantasi tinggi. Cerita fantasi tinggi yaitu yang berupa sisi baik dan sisi jahatnya, dan cerita fantasi yaitu cerita yang menampilkan tokoh, alur, dan tema. Jenis sastra yang keempat yaitu sastra tradisional. Nah, sastra tradisional ialah sastra yang telah mentradisi dan tidak diketahui kapan dan siapa penciptanya, yang diceritakan secara turun-temurun dan secara lisan. Yang termasuk cerita fiksi tradisional yaitu fabel, dongeng rakyat, mitologi, dan legenda. Yang kelima yaitu puisi. Puisi merupakan sastra yang mendayakan unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Jenisnya ada 4 yaitu puisi personal, puisi naratif, dan puisi tembang-tembang tradisional, dan lirik tembang tradisional. Yang keenam yaitu tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi merupakan sebuah karangan yang bersifat informatif, mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa itu. Adapun jenis yang non-fiksi yaitu riwayat hidup atau biografi, esai, karangan ilmiah, dan catatan atau dokumen. Adapun pembagian sastra menurut Pramuki yaitu prosa, puisi, dan drama. Adapun karya sastra puisi terbagi menjadi 3 yaitu puisi naratif,
puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, puisi naratif merupakan puisi yang berupa cerita atau kisah. Puisi lirik yaitu berupa pengungkapan gagasan yang tidak bercerita. Sedangkan puisi deskriptif yaitu puisi yang melukiskan atau pengungkapan kesan peristiwa yang menarik. Ciri-ciri puisi anak yaitu bahasa mudah dipahami, pesan dipahami anak. Yang kedua yaitu karya sastra prosa yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu prosa fiksi sains, prosa fiksi realistik, dan prosa fiksi imajinatif. Fiksi sains menekankan pada isi yang disampaikan. Realistik, cerita disusun untuk menyampaikan. Sedangkan fiksi imajinatif yaitu penyajian dengan pelaku-pelakunya yang hanya ada di imajinatif pengarang. Yang ketiga yaitu karya sastra drama. Drama merupakan pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan. Adapun ciri-ciri drama anak yaitu latar dikenal anak, alur tunggal dan maju, pelaku utama dari kalangan anak-anak, tema sesuai dengan anak, drama dapat membentuk anak. Itulah tadi kesimpulan mengenai pertemuan 3 mengenai materi sastra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.